Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kemurahan. Salah satu dari 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan salah satunya di situ adalah kemurahan dalam urutan yang kelima. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkhotbah dalam khotbah di bukit yang kita kenal dengan ucapan bahagia, maka dia mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika saya belajar tentang kemurahan, dalam bahasa Yunani dikatakan Christotes, yang artinya sama dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya membaca Alkitab dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, di situ saya menemukan dalam perikop itu orang Samaria yang murah hati. Saya belajar di situ mengapa orang Samaria itu disebut murah hatinya. Mengapa bukan imam yang disebut murah hatinya? Mengapa bukan Lewi yang disebut murah hatinya? Padahal imam adalah orang yang bekerja sebagai yang selalu berhubungan dengan Tuhan, di mana dia mempersembahkan korban dan juga bersafaat bagi umat-umatnya dan memberkati umat-umatnya. Lewi juga dia adalah seorang yang memiliki tugas khusus di dalam rumah ibadah. Artinya selalu berkecimpung di dalam sebuah pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan dalam rumah Tuhan. Tapi mengapa bukan orang Lewi yang murah hatinya, dan mengapa bukan orang atau imam yang murah hatinya? Karena dalam perikop itu dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 itu, di mana ada satu insiden terjadi ketika ada seseorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, hartanya diambil dan dia dibuat sakit. Alkitab katakan setengah mati, butuh pertolongan, sangat urgent sekali. Dan imam lewat, dia tidak menolong. Lewi lewat, dia tidak menolong. Padahal itu butuh untuk ditolong karena berhubungan dengan nyawa, Bapak Ibu Saudara. Dan si orang Samaria ini, dia turun, dia melihat, dia langsung menghampiri, dia langsung menolong. Alkitab katakan dia balut lukanya, dia tuang dengan minyak anggur dan dia bawa ke penginapan. Dan kemudian dia bayar, Alkitab katakan 2 dinar. Sehingga ketika Yesus bertanya, siapa menurutmu di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Samaria itu disebut murah hati karena dia melakukan tindakan yang langsung menolong orang itu, di mana orang itu sebetulnya nyawanya sudah, Alkitab katakan, setengah mati dan butuh pertolongan. Dan itulah sebabnya orang Samaria itu disebut dengan orang yang murah hati. Ada take action, ada tindakan kasih, Bapak Ibu Saudara. Menurut Mother Teresa, perkara-perkara kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar akan mengubah dunia. Jadi Mother Teresa kita kenal dengan orang-orang yang banyak sekali menolong orang-orang, anak-anak terlantar di Kalkuta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita memenuhi hukum Kristus? Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka Alkitab tadi katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan yang memampukan kita melakukan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati.